Hai, kembali lagi dengan aku Frondi. Dengar nggak? Kasus pembunuhan disertai mutilasi. Nah, baru-baru ini di daerah Jakarta Selatan, tepatnya di apartemen Kalibata City, ditemukan sebuah mayat di dalam koper dan sudah dimutilasi. Di sini aku mau menjelaskan seperti apa kronologi kejadian. Langsung aja simak ke videonya. Korban bernama Rinaldi Harley Wismanu yang berumur 32 tahun, bekerja sebagai HRD perusahaan kontraktor swasta di Jakarta. Nah, tersangka ini bernama Jumadil Al-Fajar, berumur 26 tahun, dan Laili Atik Supriyatin, berumur 27 tahun. Rinaldi ini bisa dibilang orang yang sangat cerdas. Dia S1 di UGM Yogyakarta, dan S2-nya ada di Jepang. Waktu di Jepang, si Rinaldi ini sering membuat vlog seperti seputar kegiatan dia yang ada di Jepang, kuliner atau tempat-tempat yang lain, lewat jejaring sosial YouTube-nya. Nah, kasus pembunuhan ini diawali perkenalan korban dengan tersangka yang bernama Laili di aplikasi Tinder. Keduanya kemudian saling bertukar nomor WhatsApp sehingga sering berkomunikasi. Laili juga dikenal sudah lama di Twitter sebagai pelakor. Nah, jadi si Laili ini kayak sedang mencari pria-pria yang mungkin kaya. Singkat cerita, pada tanggal 7 September 2020, tersangka Laili mengajak korban menyewa sebuah unit apartemen di daerah Pasar Baru Mansion. Korban kemudian mengiyakan, lalu menyewa kamar tersebut untuk digunakan pada tanggal 9 sampai 12 September. Namun, rupanya apartemen tersebut dipersiapkan untuk mengeksekusi korban. Pada hari H, korban dibunuh secara sadis oleh kedua tersangka dan dipukul 3 kali menggunakan bata. Jadi buk buk buk. Nah, setelah itu untuk memastikan korban apakah sudah tewas atau tidak, si pelaku ini menusuk dengan menggunakan pisau sebanyak 7 kali. Nah, setelah korban dipastikan sudah meninggal, setelah membunuh korban kan pasti ada nih bekas darah yang muncrat di mana-mana, entah di spray atau di tembok. Nah, mereka ini mengecat ulang tembok tersebut dan mengganti spray yang baru. Nah, berarti kan udah benar-benar direncanakan banget kan. Nah, pada tanggal 12 sampai 13 September, mereka memutilasi menjadi 11 bagian di tempat tersebut. Nah, potongan tersebut lalu dimasukkan ke dalam sebuah koper dan satu tas ransel. Jenazah korban dibiarkan di dalam kamar mandi di apartemen Pasar Baru Mansion tersebut. Nah, kemudian si pelaku ini bingung entah mau dikubur kemana nih. Nah, jadi si pelaku ini menyewa sebuah apartemen di daerah Kalibata City, Jakarta Selatan dalam 2 tahap. Nah, di apartemen tersebut, mayat korban diinapkan hingga tanggal 16 September 2020. Nah, sebelum melakukan mutilasi terhadap korban, pelaku
belajar mutilasi ini dari YouTube. Berarti dia ini mutilasi dengan secara otodidak. Nah, lalu disimpan di daerah apartemen di Kalibata City. Nah, setelah itu keesokan harinya pada tanggal 17 September 2020 di kompleks perumahan Permata Cimanggis, Depok. Di perumahan itu, pelaku sudah menyewa sebuah unit rumah dan menggali sebuah lubang di halaman belakang. Nah, Lely sempat memaksa korban untuk menyerahkan PIN ponselnya. Setelah mengetahui PIN ponsel, pelaku dengan mudah menguras isi rekening dan kartu kredit Rinaldi senilai 97 juta. Setelah itu dibelikan 11 emas batangan yang beratnya kira-kira 11,5 graman lah dari berbagai jenis. Nah, ada 2 unit laptop juga, jam tangan dan perhiasan lainnya. Nah, kedua pelaku tersebut ditangkap oleh polisi pada 16 September 2020 di kompleks perumahan Permata Cimanggis, Depok. Nah, polisi berhasil mengetahui keberadaan tersangka setelah melacak penggunaan uang di rekening korban yang digunakan untuk berbelanja emas, motor, dan menyewa rumah. Nah, jadi polisi itu melacak si pelaku dari kegiatannya di rekeningnya korban ini. Nah, polisi menjerat kedua tersangka pada pasal 340 dan pasal 338 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Keduanya terancam dihukum maksimal dengan pidana mati atau penjara seumur hidup. Itu dia kasus dari pembunuhan di Kalibata City. Nah, pesan dari aku, jangan terlalu cepat untuk mengajak orang yang tidak kenal dengan kalian melalui sosial media, entah Tinder, Facebook, Twitter, Instagram, atau lain-lain. Nah, kita juga nggak pernah tahu seperti apa background orang tersebut sebelum kita kenal dia kan. Nah, jadi kalian harus hati-hati. Tapi ada juga nih orang yang berkenalan lewat Tinder dan bisa sampai menikah pun juga ada. Tapi ya itu harus hati-hati, oke. Jadi buat kalian yang main Tinder, lebih baik waspada. Nah, sekian video dari aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe. And enjoy video. Bye.